Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Kalela Fatima dengan NIM 2410101075. Di sini saya akan melakukan pengerjaan tugas tamtamen 2, yaitu membahas tentang anatomi. Oke, kita masuk ke sistem anatomi urinari. Yang pertama ini disebut dengan renal vein, yang kedua disebut dengan hilum, dan yang ketiga disebut dengan interior vena cava, dan yang ini disebut dengan urinary bladder, dan yang sebelah situ disebut dengan renal artery, dan yang bawahnya disebut dengan kidney. Lalu dilanjutkan dengan abdominat aorta, dan yang bawahnya disebut dengan ureter, yang bawahnya disebut dengan uretra. Lalu selanjutnya yang bagian atas itu disebut dengan interior bular arteries, terus yang bawahnya disebut dengan anal columns, yang ketiga ini disebut dengan renal sinus, yang ini disebut dengan hilum, dan yang bawahnya ini disebut dengan papilla of pyramid, yang bawahnya disebut dengan medula, yang bawahnya disebut dengan ureter. Lalu yang di atasnya itu disebut dengan kapsul fibrous, yang di bawahnya disebut dengan cortex. Lalu ini disebut dengan minor calces, yang bawahnya disebut dengan major calyces. Terus yang ini disebut dengan fat, dan yang ini disebut dengan renal pelvis, dan ini disebut dengan medullary pyramid. Oke, sini kita akan membahas tentang anatomi reproduksi. Yang pertama itu disebut dengan ovaria artery ad vein, yang kedua disebut dengan ampula, yang ketiga disebut dengan isthmus, dan yang keempat disebut dengan varimetrium, yang kelima disebut dengan fundus of uterus, yang ini disebut dengan body of uterus, dan yang itu disebut dengan uterine tube, dan selanjutnya disebut dengan mesothelium. Lalu yang di bagian kotak ini itu disebut dengan suspensory ligament of ovary, bawahnya ini disebut dengan infundibulum, lalu yang bawah ini disebut dengan fibrae, dan yang sampingnya disebut dengan myometrium. Lalu kita ke bagian bawah ini disebut dengan uteri artery and vein. Lalu yang ini disebut dengan isthmus of uterus, dan bawahnya disebut dengan vagina artery. Lalu dilanjutkan dengan cervical os, dan yang tengah sini disebut dengan vagina. Lalu kita ke bagian sebelah sini itu disebut dengan round ligament of uterus, dan yang bawahnya disebut dengan ovarian ligament. Lalu ini disebut dengan uterine cavity, dan yang sini disebut dengan uterine cavity. Lalu yang bawahnya itu disebut dengan endometrium, dan yang selanjutnya disebut dengan internal os. Bawahnya disebut dengan cervical canal, lalu di bawahnya disebut dengan cervix, dan selanjutnya disebut dengan vagina rugae. Oke, kita lanjut lagi ke bagian bawah. Yang ini disebut dengan klitoris, yang atasnya disebut dengan mos pubis, yang samping disebut dengan arteriole of commissure of labia majora. Terus yang sampingnya itu disebut dengan glans of clitoris. Yang samping ini disebut dengan uretra. Yang ini disebut dengan hymen, dan yang bawahnya disebut dengan clinal perineum. Lalu yang sini ini disebut dengan anus, dan yang sini itu disebut dengan pudendal cleft, dan yang ini disebut dengan labia majora. Terus yang bagian ini itu disebut dengan vagina.
Terus yang bagian ini itu disebut dengan laba minora. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi yang pertama tentang urinary bladder, yang kedua disebut dengan ureter, dan yang itu disebut dengan seminal vesicle, dan yang ini disebut dengan ejaculatory ducts. Kalau yang ini disebut dengan rectum, dan yang ini disebut dengan prostate gland. Kalau yang ini disebut dengan bulbourethran gland, dan yang atas ini disebut dengan ductus deferens. Kalau yang bawahnya disebut dengan epididymis. Kalau yang di sini disebut dengan testis, dan yang ini disebut dengan scrotum, dan yang ini disebut dengan uretra, yang ini disebut dengan penis. Oke, sekarang kita masuk ke anatomi digesti. Yang pertama itu ada kelenjar ludah, yang kedua parotis, yang ketiga submandibularis, yang keempat sublingualis, yang kelima rongga mulut, yang keenam faring, yang ketujuh lidah, yang ke-8 esofagus, yang ke-6 pankreas, yang ke-10 lambung, yang ke-11 saluran pankreas, yang ke-12 hati, yang ke-13 kantong empedu. Lalu lanjut ke-14 usus 12 jari, yang ke-15 saluran empedu, yang ke-16 usus tebal, yang ke-17 kolon datar, yang ke-18 ascending atau bisa disebut dengan kolon naik, yang ke-19 descending atau bisa disebut dengan kolon turun, yang ke-12 ilium atau bisa disebut dengan usus penyerapan, yang ke-21 cecum, yang ke-22 limbai cacing, yang ke-23 rectum atau bisa disebut poros usus. Selanjutnya nomor 24 itu disebut dengan anus. Lalu lanjut ke nomor 1. Yang pertama itu disebut esofagus, yang kedua disebut kardial, yang ketiga disebut fundus, yang keempat disebut salaput lendir, yang kelima disebut otot lapisan, yang keenam disebut lambung mukosa, yang ketujuh disebut tubuh perut, yang ke-8 disebut pylori antrum, yang kelima disebut pylorus, yang ke-10 disebut usus 12 jari atau disebut dengan duodenum. Oke, dilanjut dengan yang atas. Bagian atas itu disebut dengan kolon transversum, yang sebelah kanan itu disebut dengan kolon, sebelah kiri itu disebut dengan. Oke, kita sekarang masuk ke sistem anatomi respirasi. Yang A itu disebut dengan faring, yang B itu disebut dengan rongga hidung, yang C itu disebut dengan laring, yang D itu disebut dengan trakea, yang E itu disebut dengan bronkus, yang F itu disebut dengan bronchiolus. Lalu yang kotak kosong ini disebut dengan paru-paru kanan, dan sebelahnya itu disebut dengan paru-paru kiri. Yang huruf H ini disebut dengan pleura, dan yang paling bawah ini disebut dengan diafragma. Oke, kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Kita ngebahas bagian sebelah kiri. Yang atas itu disebut dengan rongga hidung, lalu kedua itu disebut dengan rongga mulut, yang ketiga disebut dengan laring, dan yang keempat disebut dengan trakea, dan yang kelima disebut dengan bronchiolus. Lalu kita bahas ke bagian sebelah kanan. Itu disebut dengan faring, lalu kedua disebut dengan paru-paru, yang ketiga disebut dengan bronkus, yang keempat disebut dengan bronchiolus, dan yang kelima disebut dengan alveolus. Oke, selanjutnya kita bahas ke bagian sebelah kiri. Yang paling atas itu disebut dengan lobus superior dextra. Lalu yang kedua disebut dengan lobus medius dextra, dan yang ketiga disebut dengan lobus inferior dextra. Lalu kita masuk ke bagian sebelah kanan. Yang atas itu disebut trakea, yang kedua disebut lobus superior sinistra, yang ketiga disebut bronkus primer, yang keempat disebut bronkus sekunder, dan yang kelima disebut bronkus tersier, yang keenam disebut dengan bronchiolus, dan yang terakhir disebut dengan lobus inferior sinistra. Lalu kita masuk ke anatomi kardiovaskular. Yang A itu disebutnya atrium cordis sinistra, lalu yang B disebutnya ventricle cordis sinistra, yang C disebutnya atrium cordis dextra,
yang D disebutnya ventricle cordis dextra, lalu yang E disebutnya endokardium, yang F disebutnya evakardium, dan yang G disebutnya miokardium. Lalu dilanjutkan yang bawahnya, yang J itu disebutnya vena cava superior, kalau yang K itu disebutnya pulmonary artery, yang bawahnya disebutnya pulmonary veins, dan yang satunya disebutnya atrium cordis dextra. Lalu dilanjut dengan huruf Q itu disebutnya tricuspid valve. Lalu dilanjutkan yang bawahnya Q itu disebutnya vertical cordis dextra. Lalu huruf R itu disebut dengan interior vena cava. Yang I disebut dengan aorta. Yang M disebut dengan pulmonary sinistra. Yang N disebut dengan pulmonary sinistra. Lalu dilanjut dengan atrium cordis sinistra. Yang O disebut dengan pulmonary vein. Yang P disebut dengan mitral valve. Lalu yang bawahnya disebut dengan ventricle cordis sinistra. Lalu di bawahnya itu dilanjutkan dengan cordial muscle. Yang huruf A disebut dengan valve tricuspidalis. Kalau yang B itu disebut dengan ring atrium. Yang C disebut dengan aorta valve. Yang D disebut dengan pulmonary valve. Yang E disebut dengan left atrium. Yang G disebut dengan mitral valve. Yang F disebut dengan pulmonary vena.